Hai guys, welcome back to my YouTube channel di Rizky Bron. Oke, kali ini gue mau share tentang pengalaman kerja di dunia perbankan. Nah, gue bakalan kasih trik atau tips buat kalian yang mau Oke guys, gue mau kasih tips-tips bagaimana bisa masuk dunia perbankan dan juga bisa mendapatkan beasiswa. Bagaimana kalian mau? Jangan di skip ya guys, karena mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau kerja di perbankan. Oke guys, video kali ini gue bakalan share tentang pengalaman kerja di dunia perbankan dan bagaimana juga tips atau trik buat bisa kalian lolos kerja di bank serta bagaimana bisa mendapatkan beasiswa. Oke guys, sebelumnya gue mau share dulu nih tentang kerjaan gue di dunia perbankan. Gue kerja di perbankan ini hampir mau 7 tahun nih guys. Nah, awal mulanya kenapa gue bisa kerja di dunia perbankan? Awalnya gue waktu itu ngelamar lewat kampus, ada ditempel di mading gitu kan. Terus waktu itu juga gue masih di semester 3. Nah, semester 3 ini gue masih kelas pagi nih, kelas reguler. Nah, gue iseng-iseng dong sama teman gue buat ngelamar nih. Siapa tahu kan beruntung ya guys, bisa dapat uang tambahan bayar kuliah. Oh ya, sebelumnya gue waktu itu kuliah di D3 jurusan keuangan perbankan. Nyambung banget kan, gue bisa kerja di dunia perbankan. Dan juga setelah gue ngelamar titip kampus, ternyata gue ada panggilan buat interview. Nah, interviewnya itu bareng-bareng nih sama teman-teman kampus yang lain dari semester 1 sampai semester akhir lah. Nah, pas interview ini ternyata kita tuh langsung ikutan tes psikotes dan juga interview perkenalkan diri biasa lah ya, seperti itu. Dan dari situ nggak lama kemudian, seminggu atau 2 minggu kemudian, gue dipanggil lagi buat medical check up. Seminggu kemudiannya gue dipanggil lagi buat tanda tangan kontrak. Alhamdulillah senengnya guys ya, akhirnya gue bisa kerja di perbankan juga. Dan di sana tuh tanda tangan kontrak dan juga interview lagi sama user HRD. Dan akhirnya gue dibikin galau guys, karena posisi gue waktu itu masih kelas pagi semester 3. Nah, terus tantangan kontrak, akhirnya gue minta waktu untuk menghubungi kepala sekjur gue di kampus. Nah, setelah itu gue berdiskusi sama HRD-nya. Alhamdulillah guys, HRD-nya baik sekali. Dia mau ngasih keringanan 1 bulan buat ngurusin perpindahan kelas dari kelas pagi ke kelas malam. Cari duit itu emang susah guys, banyak tantangannya guys. Gue lupa ngasih tahu bahwa gue kerja itu di Bank OCBC NSP. Nah, waktu itu gue ikutan yang telar beasiswa. Alhamdulillah guys, beasiswa itu membantu gue buat bayar kuliah dari semester 3 sampai semester 6 karena gue ada 3 ya guys. Nah, dari situ gue kontraknya itu 2 tahun. Tapi gue dapat beasiswa, alhamdulillah dapat bonus beasiswa 1 tahun, jadi 3 tahun. Nah, dari situ gue sebelum 2 tahun gue alhamdulillah juga gue langsung diangkat jadi karyawan tetap. Itu sih guys, awal mula gue bisa kerja di dunia perbankan, iseng-iseng guys. Itu gue ngelamar lewat mading kampus ya. Tahunnya gue rezeki, alhamdulillah sampai sekarang gue masih kerja. Nah, yang gue lamar ini posisinya itu tim operation. Nah, tim operation ini terdiri dari ada teller, customer service, sama supervisor. Dan alhamdulillah saat ini gue kerjanya di bolak-balik lah. Jadi teller oke, jadi customer service oke, jadi serbaguna gue, multitask.
Oke guys, nah kali ini gue bakalan kasih triks atau tips buat kalian yang mau kerja di dunia perbankan. Ini versi gue sih ya guys. Nah sebelumnya kalian harus cari dulu nih lowongannya. Yang pertama ya, kalau gue kan di tim operation. Nah tim operation ini misalkan kalian mau jadi teller atau customer service. Nah kalian harus lihat dulu nih kualifikasinya tuh apa aja yang dibutuhkan. Nah, sebagai contohnya gue kasih lowongan kerjanya yang di Bank OSIBIS NSP tempat gue bekerja ya. Ini nih, seperti ini. Nah, setelah kalian lihat kualifikasi lamaran tersebut, kalian harus benar-benar menyiapkan sampai sedetail mungkin apa yang diperlukan perusahaan tersebut. Oke, sebagai contohnya misalkan kalian itu harus membuat CV-nya itu yang menarik dan juga jelas agar si HR-nya tuh bisa tertarik terhadap CV kalian dan bisa dipanggil juga kan kaliannya. Itu kan salah satu contohnya ya guys. Nah misalkan kalian nih seminggu sebelumnya dipanggil sama HRD-nya nih buat interview atau psikotes di perbankan. Nah sambil nunggu-nunggu kalian search aja tentang kualifikasi yang kalian lamar tuh. Misalkan kalian jadi teller, nah kalian search aja tentang teller itu apa gitu kan, kerjanya apa, posisinya apa, agar nanti kalian basicnya sudah tahu nih kalau misalnya ditanya sama HRD-nya, agar kalian nggak kaku-kaku banget gitu ya, walaupun kalian misalkan nggak kuliah di dunia perbankan tapi kalian tahu basicnya seperti apa. Nah itu sebagai tips ya, itu perlu banget karena kalian bakal ditanya sih, karena dulu gue ditanya seperti itu ya, tapi nggak tahu sih, tergantung HRD-nya juga sih mau nanya kayak gimana. Nah tapi untuk jaga-jaga sih kalian harus search aja dulu tentang kualifikasinya. Nah setelah itu dulu sih gue interview sama psikotes. Nah psikotesnya tuh dulu tuh gampang banget guys, nggak seribet seperti saat ini. Nah untuk saat ini kayaknya gue kurang tahu ya, tapi kalau di OCBC nggak tahu masih sama seperti yang gue dulu, nggak tahu sekarang udah beda lagi kayaknya sih. Sekarang agak beda lagi ya, karena gue nggak tahu juga. Yang pasti kalian harus belajar, search aja tentang psikotesnya kayak gimana. Yang pasti sih salah satu contohnya misalkan kalian harus mencocokkan angka sebelah kanan sebelah kiri tuh sama atau enggak, kesalahannya di mana. Itu sih dulu yang gue inget ya, tapi sekarang gue nggak tahu kayak gimana. Nah setelah melakukan interview dan psikotes waktu itu sih gue berbarengan ya guys. Nah untuk saat ini gue kurang tahu juga, mungkin bisa berbarengan, bisa psikotes dulu lalu interview, atau interview dulu terus psikotes. Intinya kalian ikutin aja alurnya, dan jangan lupa juga kalian harus selalu berdoa dan berusaha agar kalian bisa keterima di dunia perbankan. Oke guys, itu dulu ya yang gue share tentang dunia perbankan. Nanti di part 2 gue bakalan bahas lagi bagaimana sih jadi seorang pegawai bank dan bagaimana sih fungsi perbankan itu. Nah nanti di part 2 ya guys. Nah buat kalian yang masih cari kerjaan, kalian harus tetap semangat, terus berdoa dan berusaha agar cita-cita kalian tuh bisa tercapai. Amin. Nah mungkin nanti gue bakalan kasih link di deskripsi lowongan kerjaan di bank ya guys. Oke, thank you for watching. See you di part 2. Bye.